Ikan nila tidak mau makan. Nah ini. Halo, jumpa kembali. Nah, di sini di video kali ini saya ingin membahas sedikit tips cara seperti yang di video kali ini di gambar video bisa teman lihat. Ikan nila saya ini tidak mau makan ya teman, walaupun saya telah memberinya. Nah ini masih mengambang, tidak mau dimakan. Ini harus patut diwaspadai ya teman. Kenapa harus kita waspadai? Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman. Nah ini adalah kolam akuarium, bukan kolam ya teman, akuarium ikan nila yang saya isikan 2 ekor indukan untuk saya pijahkan. Nah, di sini di hari ini ikan nila saya ini tidak mau makan. Biasanya penyebabnya yang pertama, amoniak yang ada di akuarium ini sudah di ambang batas atau di ambang wajar bagi ikan nila. Jadi ikan nilanya ini hanya berdiam diri, tidak mau makan, walaupun peletnya kalau menurut kita wangi, enak atau nikmat, tetapi kalau udah media air akuarium ini sudah tidak bagus, pasti tidak akan dimakan ya teman. Seperti itu. Penyebab yang kedua, stres. Nah ini yang masih belum dipahami semua orang. Maksudnya begini, ikan ini stres. Pertama, mungkin baru dipindah. Nah ini, itu stres yang pertama, ikannya baru dipindahkan. Yang kedua, stres karena air. Dan umumnya kalau air itu biasanya belum difermentasi, jadi dia masih dalam tahap penyesuaian, jadi dia stres. Seperti itu ya teman. Yang kedua, mungkin airnya mengandung zat yang sangat tinggi. Misalkan kita menggunakan air PDAM. Nah, karena air PDAM mengandung kaporit dan ikannya ini berasal dari kita anggaplah ikan ini baru kita beli. Nah, karena di air dua tempat itu berbeda, jadilah ikan ini kaget dan stres. Nah itu ya teman. Faktor yang ketiga yang ikan nila kita ini yang di akuarium tidak mau makan, salah satu dari mereka sedang memijah. Seperti itu ya teman, sedang memijah. Karena ikan nila memijah atau mengerami telurnya ada di mulut. Akan tetapi di kedua indukan saya ini, kalau saya cek tidak sedang mengerami telurnya teman, karena di kedua mulutnya ini terbuka. Nah ini yang
satu lagi juga. Nah itu, pastikan ikan nilanya itu tidak mengerami telur. Jadi pada saat mengerami telur jangan kita kasih makan, karena ikan nila itu pasti akan puasa untuk mengerami telur di dalam mulut indukan. Nah, gimana teman? Sudah paham penyebab ikan nila kita ini tidak mau makan? Ini ikan nila ini berada di akuarium ini, dan semua itu berlaku untuk di semua media, baik di kolam tanah, terpal, plastik, mau kolam box, mau apa, itu sama seperti itu. Dan apa tindakan kita untuk mencegah atau biar ikan nila kita itu mau makan? Nah, yang pertama, untuk air, pastikan airnya ini sudah difermentasi minimal. Kalau berdasarkan pengalaman saya, 3 hari lah kita biarkan dulu 3 hari tanpa ikan, agar zat-zat yang tidak dibutuhkan ikan macam kaporit pada air PDAM itu bisa hilang. Nah itu ya teman. Yang kedua, aklimatasi atau penyesuaian suhu pada air. Jadi kalau pada saat kita membeli ikan, tentunya kita kan pasti akan di packing menggunakan kantong plastik ya teman. Kita aklimatasikan dulu, kita taruh ikannya beserta plastiknya itu di dalam kantong, kita celupkan ini, tapi ikannya jangan kita lepas dulu, kita biarkan dulu. Tujuannya untuk penyesuaian suhu air yang ada di ini, di air yang ikan itu. Ketiga, setelah ikan itu masuk, kita puasakan seperti ini. Jadi pada saat stres ikannya kita puasakan ya teman. Nah ini hanya mencoba-coba, bisa teman lihat, tapi tidak mau makan. Jadi pada saat stres ikannya kita puasakan dahulu. Terserah mau 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, itu terserah. Dan bila semua telah teman lakukan tetapi ikannya tidak mau makan, lakukanlah cara yang paling mudah. Kita ganti airnya, kita kuras airnya, tapi menyisakan 1/10 untuk air itu tersirkulasi, tercampur, dan ikannya tidak kaget secara langsung, atau kalau bahasanya ikannya tidak shock. Seperti itu ya teman, tidak shock pada saat pergantian air. Nah, bagaimana teman penjelasan saya? Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya ini. Nah, jadi demikianlah sedikit tips dari saya. Saya harap kalian paham, dan bila belum paham dengan penjelasan saya, silakan tulis di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan. Dan akhir kata, saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Terima kasih dan bye.